Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kelas 10 kali ini kita akan membahas tentang penginderaan jauh, yaitu atau remote sensing ya. Apa sih itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis dan interpretasi tanpa melakukan kontak langsung dengan objek. Jadi kita mencari informasi tapi tanpa harus berinteraksi langsung ke tempat yang kita cari informasinya. Intinya begitulah ya. Nah, terus ini ada komponen-komponen dari penginderaan jauh. Yang pertama itu ada sumber energi, tentunya di sini dilambangkan huruf A yaitu matahari. Nah, kemudian ada radiasi dan atmosfer, itu lambangnya B ya. Yang kedua, yang ketiga atau C itu interaksi dengan objek. Jadi matahari melalui atmosfer terus berinteraksi dengan objek. Terus yang keempat itu ada perekam energi oleh sensor. Nah, itu yang D ya. Nah, jadi ketika tadi sudah mencapai objek, sinar mataharinya barulah bisa direkam oleh sensor ya. Kemudian yang E itu transmisi dan processing. Nah, ketika nanti setelah dilakukan perekaman, kemudian nanti akan ada transmisi dan processingnya. Nah, kemudian yang ke F itu barulah itu udah di komputer ya, barulah menjadi interpretasi dan analisis. Yang G itu aplikasinya atau sudah berbentuk citra. Nah, terus kemudian kita barulah bisa melihat kita sebagai pengguna ya. Itu komponen-komponennya. Dalam penginderaan jauh itu ada dua metode yang digunakan ya. Yang pertama ada penginderaan jauh dengan sistem pasif. Yang kedua ada dengan sistem aktif. Bedanya apa? Bedanya itu ketika menggunakan sistem pasif itu sumber energinya itu menggunakan matahari. Terus ketika sistemnya itu aktif, nah ini sumber energinya itu dari wahana tersebut atau dari satelitnya ya, atau dari wahana yang bawa. Nah, ini perbedaannya antara yang pasif dan aktif. Nah, teknologi remote sensingnya atau hasilnya itu ada berbagai macam jenisnya ya, seperti foto udara, ada NOAA, SPOT, Landsat, radar atau ERS, terus ada Iconos, ada QuickWiz, ada small format. Nah, ini wahana-wahana media perekaman objeknya ya, mulai dari crane, helikopter, aeroplane, balon udara, roket, bahkan satelit. Ini sesuai dengan ketinggian masing-masing. Nah, ini wahananya ada dari pesawat itu crane ya, ada platformnya. Nah, contoh produk foto udara ini pankromatik hitam putih, mulai ini tahun 1994, skalanya 1:50, 1:15, bahkan 1:7000. Nah, ini udah sangat detail yang 1:7000 karena semakin kecil semakin terlihat ya, ini lebih jelasnya ya.
Nah, ini foto udara false false color ya. Nah, jadi menggunakan ada warnanya hasilnya, istilahnya itulah ya. Nah, ini contoh citra NOAA tadi. Nah, ini contohnya ya. Nah, daerah Pontianak ini tentunya daerah Indonesia. Nah, ini ketika diperbesar ya. Nah, ketika diperbesar itu kemampuan sensornya atau resolusi spasialnya, kemampuan sensor untuk merekam objek terkecil yang ada di atas permukaan bumi itu satu sel tadi yang setelah diperbesar itu mewakili 30 meter kali 30 meter ya. Terus ini ada IKONOS 1:5000 ya. Ini daerah perkotaan dan pinggiran pantai. Nah, ini setelah diperbesar masih terlihat objeknya ya. Nah, tuh terlihat bangunannya. Nah, ini QuickBird. Ini jenis QuickBird ya. Ini juga masih sama. QuickBird Pelabuhan Waingapu, Sumba Timur ya. Nah, ini radar image. Ini di Jakarta ya, airport. Ini juga masih radar image. Tuh, ketika diperbesar. Nah, ini kemudian ada orbit satelit. Nah, ini orbit satelitnya itu mulai dari Sun Synchronous atau ini ya, itu seperti itu. Terus ada geostationary. Nah, ini orbitnya itu berlawanan jarum jam. Terus ada sirkuler. Ini menggunakan dua. Terus ada polar ya. Contoh orbitnya. Nah, ini ketika sebuah foto udara atau citra diperbesar ya, itu masih terlihat jelas bangunannya. Ini daerah pertanian ya, terlihat kotak-kotak dengan hijau. Itu ketika diinterpretasi petanya, ketika kita melihat informasi yang ada di peta ya. Nah, ini juga ketika kita bisa melihat informasi di peta ya. Ini eksplorasi minyak dan gas. Nah, ini daerah hutan. Nah, ini untuk interpretasi citra itu bisa dilihat dari warna, rona, bentuk, ukuran, pola, tekstur, struktur, dan bayangan maupun asosiasi. Nah, ini untuk kelanjutannya di materi berikutnya. Untuk sekarang sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.